Shalom, shalom, shalom. Selamat berhari Kamis. Senang kita dapat bertemu kembali dalam program Sapaan Firman Gembala. Kiranya firman yang ditabur boleh senantiasa bersemi di setiap renung hati kita. Mari kita bersama-sama persiapkan hati untuk melanjutkan perenungan kita yang pada hari ini kita ambil dari Mazmur pasal 144. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membuka hati dan siap untuk menerima sapaan firman-Mu yang akan meneguhkan setiap jiwa kami dalam menghadapi berbagai peperangan dalam kehidupan kami di dunia saat ini. Tuhan terus tolong dan topang kami. Urapi kami di dalam mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Mazmur 144 ini adalah sebuah catatan penobatan Daud sebagai raja. Tentu sebagai raja, Daud mengungkapkan doanya kepada Tuhan bagi bangsa yang dipimpinnya, baik di dalam perang maupun dalam damai. Kita kenal Daud sangat dekat dengan Tuhan. Maka dia membawa umat Tuhan yang dibawa kepemimpinannya selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Daud ingin mengarahkan setiap umat Tuhan untuk memandang kepada Tuhan sebagai dasar yang teguh dan sandaran yang kokoh. Ini perlu kita contoh sebagai orang tua juga ya. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita sebagai hamba Tuhan. Kita mengajarkan kepada umat untuk selalu hidup dan bersandar kepada Tuhan. Tidak kepada pribadi apalagi materi. Daud memulai atau mengawali Mazmur ini dengan pujian untuk membuka diri kepada Tuhan dengan secara berterus terang, sebab Daud tahu persis bahwa Allah punya perhatian, Allah sangat peduli kepada umat tebusannya. Ini kita bisa baca dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, pengenalan terhadap Tuhan ini jugalah yang menjadi dasar bagi Daud untuk berseru tanpa ragu kepada Allah, supaya Allah bertindak untuk melindungi bangsanya dan kemudian menindak bangsa-bangsa yang menjadi ancaman bagi umat Israel. Di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap, lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka, lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau, ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Daud juga senantiasa menaikkan syukur atas pemeliharaan Allah terhadap kehidupan umatnya, baik dalam situasi perang maupun dalam situasi damai. Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan kita. Daud sekali lagi mengajarkan umatnya bahwa posisi dan prestasi bukanlah semata-mata hasil pencapaian mereka, tetapi itu adalah merupakan sebuah bukti nyata karya Allah yang memelihara hidup umatnya. Di ayat yang terakhir, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bagaimana kita menilai bahwa seseorang itu diberkati oleh Tuhan?
Apakah didasarkan oleh harta yang berlimpah-limpah atau posisi yang bergengsi? Nah, dalam kaitan ini Daud menjelaskan bahwa realitas berkat adalah penyertaan Allah baik di dalam keadaan yang sulit maupun di situasi yang lapang. Setiap hal yang kita terima dalam hidup ini adalah bukti karya Allah dalam setiap kehidupan kita. Hal yang terutama dalam hidup kita adalah bagaimana sikap hidup kita yang siap dan rela merendahkan diri di hadapan Allah untuk menerima curahan berkat-Nya, bahwa Yesus Kristus yang sedang kita maknai kedatangannya di bulan Desember ini, bulan Natal, Dia Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan yang telah memberikan kepada kita janji yang pasti, khususnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 yang kerap kali kita diingatkan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dunia bukan tempat kita yang permanen. Dunia adalah tempat persinggahan, sehingga kita mengalami berbagai kesulitan, tapi kita boleh memperoleh penghiburan dari Sang Juru Selamat, Yesus, Allah Immanuel, yang akan selalu menyertai kita, bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia sedang pergi untuk mempersiapkan sebuah tempat yang tentu situasinya berbeda dan bertolak belakang dengan keadaan dunia pada saat ini. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika kita menghadapi sempitnya dunia yang kita hidupi pada hari ini, percayalah bahwa kita harus belajar setia, bertahan, karena ada waktunya di mana kita akan dibebaskan. Tuhan akan membuka kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kepastian dan dapat menjadi kekuatan dan penghiburan dalam setiap perjuangan kita. Masalah akan timbul bila mana kita tidak selalu belajar
untuk bersandar kepada Allah. Harta yang abadi bukanlah saat kita ada di bumi ini yang sementara. Harta yang abadi juga bukanlah soal apa yang kita dapat nikmati dan pamerkan dalam kehidupan ini, melainkan siapa yang selalu hadir dalam kehidupan kita di setiap situasi dan kondisi. Yesus adalah Allah yang sejati, yang setia, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Dialah andalan kita yang kekal dan abadi. Selamat memasuki masa Advent yang walaupun mungkin tahun ini kita masih belum secara leluasa dapat merayakan Natal, tetapi percayalah bahwa itu sekali-kali tidak akan dapat mengurangi kehadiran Tuhan Sang Immanuel dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, bila pada hari-hari ini kami bersyukur boleh berada di bulan Desember, bulan yang akan terus diwarnai dengan suasana Natal, yaitu ketika kami merayakan kelahiran Yesus di 2000 tahun yang silam. Kami harus merayakannya dalam 2 tahun terakhir ini dengan cara yang berbeda. Namun kehadiran Tuhan atas hidup kami tidak pernah akan berubah. Engkau Allah yang lahir di setiap hati kami. Engkau Allah yang akan terus menopang kami, menerangi kami ketika kami harus melewati lorong-lorong yang gelap dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah terang yang sejati atas hidup kami. Terpujilah Tuhan di atas segalanya, yang di dalam nama Yesus Kristus kami datang bersembah sujud, mempersembahkan hidup, mengabdi kepada Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Allah Roh Kudus boleh terus ada di dalam setiap kehidupan kami, sekarang dan seterusnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.